Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa akramahu bil aqlil mubin wa hadahu sabilal yaqin wa ja'alal ilma lahu nuran wa zinatan fid dunya waddin. Nahmaduhu ala ma aula minal ihsani wat tamkin wa nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nastaghfiruhu min kulli dhanbin adim wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin at-tayyibin, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta pemirsa online yang turut menyimak, seraya membuka lomba dai dalam rangka Disnatalis ke-9 UNU Purwokerto dengan harapan menjadi ladang dakwah yang diberkahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi bagi umat manusia dengan berlandas akhlakul karimah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok inspiratif sejati. Al-Quran adalah akhlaknya, sumringah raut wajahnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang disebut era modern, zaman digital, zaman serba cepat, semua serba instan. Makanan instan, komunikasi instan, bahkan kadang semangat ibadah kita pun juga instan. Cepat datang, namun juga cepat hilang. Namun di tengah kemajuan teknologi dan perubahan dunia, ada satu hal yang tidak boleh ikut berubah, yaitu akhlak kita sebagai generasi Islam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam sejatinya adalah umat terbaik jika mereka berpegang pada iman dan akhlak. Dan generasi Islam pun juga harus mampu menebar inspirasi dan membawa manfaat dimanapun ia berada. Lalu bagaimana kita bisa menjadi sosok yang inspiratif? Inspiratif bukan berarti harus viral. Inspiratif bukan melulu di media sosial. Inspiratif adalah menebar cahaya yang dapat dirasa dalam kehidupan nyata. Bagai lentera di malam hari, sederhana namun mampu menyinari. Hadirin generasi Islami yang berbahagia, selain menjadi inspirasi, umat Islam pun juga harus memiliki akhlakul karimah. Karena menjadi sosok yang menginspirasi saja tidaklah cukup tanpa didampingi dengan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Teman-temanku, generasi penebar inspirasi, akhlak adalah cermin keimanan. Di tengah kemajuan zaman, teknologi yang canggih, dan dunia yang makin sibuk,
akhlak mulia adalah identitas yang tak boleh pudar. Kita boleh sekolah atau kuliah di kampus keren, pakai gadget canggih, punya banyak followers, tapi jika tidak punya akhlak, maka semua itu hanyalah hiasan kosong. Generasi inspiratif bukanlah generasi yang hanya pandai berbicara di depan banyak orang. Akan tetapi, dia juga harus mampu memberi teladan melalui perbuatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar nama Nabi Yusuf alaihi salam, maka akan terbesit di dalam hati kita tentang ketampanannya. Padahal lebih dari itu, ada kisah inspiratif yang dapat kita ambil dari kehidupan beliau. Beliau hidup di lingkungan yang penuh godaan, digoda oleh Zulaikha, difitnah, bahkan dipenjara oleh raja. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tetap menjaga kehormatan dan akhlaknya. Ketika godaan datang, beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi, ya Tuhanku, asijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku sukai mimma yad'unani ilaih, daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Quran Surat Yusuf ayat 33. Maka lihatlah, beliau lebih memilih penjara daripada dosa, lebih memilih derita dunia daripada siksa neraka. Inilah contoh sosok inspiratif sejati. Teguh memegang prinsip agama meski dikempur kenikmatan dunia. Nabi Muhammad pun menjadi inspirasi bukan karena kaya, bukan pula karena menjadi raja, akan tetapi beliau mampu menebar manfaat bagi umat dengan dilandasi akhlakul karimah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Maka dari itu, saudara-saudaraku, generasi muda Islam, untuk menjadi generasi inspiratif dan berakhlak mulia, kita tidak perlu menunggu waktu yang lama atau menunggu jabatan yang tinggi. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil. Dimulai dengan bersikap jujur, menepati janji, menghormati guru dan orang tua, serta berbuat baik kepada teman dan tetangga. Menutup kalam saya hari ini, izinkan saya sedikit berpesan. Wahai generasi Islam masa kini, di tanganmu masa depan umat berdiri. Jangan biarkan teknologi mencuri hati. Gunakan ia untuk dakwah yang hakiki. Jadilah Yusuf yang menjaga diri. Jadilah Muhammad yang menebar kasih sejati. Dunia boleh modern, zaman boleh berubah, tapi akhlak mulia tetaplah mahkota yang paling indah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Dan marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah senantiasa menuntun kita pada jalan yang benar. Dan kita semua selalu mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dan yang paling akhir, Nabi Sulaiman, Nabi yang kaya, namun tetap rendah hati. Cukup sekian dari saya, salam cinta dari hati. Undur maqala, wala tandur mangqala. Thummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.